Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengisahkan bagaimana penyebab jin tidak bisa mencuri berita langit. Dahulu kala sebelum Rasulullah SAW hadir di dunia ini, para jin bisa mencuri berita langit yang kemudian diberitakan kepada para dukun-dukun untuk meramalkan nasib seseorang atau nasib keadaan di masa depan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebagaimana biasa, dukung channel kami agar berkembang dengan cara subscribe, like, komen positif, dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Dahulu kala, para jin dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu atau mencuri berita dari langit. Begitu jin mendengar suatu kata dari langit, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, jin-jin tidak dapat mencuri dengan atau berita langit, sebab langit dijaga ketat oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Mengutip tafsir Kementerian Agama, maksud dari ayat tersebut adalah setelah jin berbicara yang berkaitan dengan tidak adanya hari kebangkitan, jin yang telah sadar tersebut melanjutkan ucapannya, sesungguhnya kami jin telah mencoba berusaha keras untuk mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dari para malaikat dan panah-panah api menghalangi kami dan bagi siapapun yang mendekatnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah lagi pernyataan jin ketika dia mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan Al-Quran kepadanya serta menjaga beliau dari jin-jin itu. Langit ketika itu dijaga dengan ketat dan panah-panah api disediakan di seluruh penjuru langit untuk mencegah jin-jin mendekatinya. Ketika jin bertujuan mencuri berita-berita yang dapat didengar, sebagaimana yang sering mereka lakukan, telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Ia berkata, dahulu jin-jin itu dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu. Ketika mereka mendengar suatu kata, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Ucapan yang mereka dengar adalah benar, tetapi tambahan-tambahan mereka semuanya adalah bohong. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, maka jin dilarang menduduki tempat-tempat tersebut, yaitu tempat mencuri berita dari langit. Lalu mereka sampaikan larangan tersebut kepada iblis. Ketika itu bintang-bintang belum dipakai untuk memanah jin-jin itu. Lalu iblis berkata kepada mereka para jin, larangan itu disebabkan suatu kejadian di muka bumi. Lalu iblis mengirim tentara-tentaranya untuk menyelidiki kejadian tersebut. Mereka, para tentara iblis, menemukan Nabi Muhammad SAW yang sedang mengerjakan sholat di antara 2 gunung di Mekah. Lalu mereka menemui iblis dan menyampaikan penemuan mereka itu kepadanya. Lalu iblis pun berkata, inilah kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Para pecinta kisah hikmah, apa hikmah dibalik semua ini? Bahwasannya jin terdahulu yaitu bisa mendengar berita-berita langit. Mereka menyampaikan berita-berita tersebut kepada para dukun untuk menyesatkan manusia. Beritanya benar, tapi penambahan-penambahannya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Oleh karena itu kita dilarang untuk mempercayai dukun siapapun itu. Kalaupun benar, itu hanya sebagian kecil saja, maka bohongnya lebih besar daripada benarnya. Oleh karena itu tinggalkanlah pekerjaan tersebut agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari siksa di dunia maupun di akhirat. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwasannya Rasulullah SAW ketika ada di muka bumi ini adalah penyebab tercegahnya setan-setan atau iblis-iblis untuk mencuri berita, karena keagungan Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmah
Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.